lagi dengan saya Kamel Petir dan saya Silvi Seren. Halo ladies. Pastinya kita akan berbincang-bincang seputar ladies untuk menjadi high value woman. Iya, high value woman adalah wanita yang bernilai tinggi. Jadi kita akan membahas apa aja sih kriteria dan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang high value woman. Pertama apa tuh Kak? Pertama, high value woman itu orangnya tuh ramah ya. Oh, jadi harus humble dan ramah gitu ya? Ramah, selalu menyapa orang duluan ya. Kemudian dia tidak sombong. Kemudian dia tidak memilih teman ya dari kalangan manapun. Tentunya ada batasan katanya. Ada batasan. Walaupun tidak memilih-milih teman, tapi ada batasan. Seperti apa maksudnya batasan yang dimaksud itu Kak? Ya, sekiranya misalkan teman-teman itu toksik, mereka akan menjauhi. Karena seorang perempuan high value woman itu dia pandai memaintain ya emosi. Emosi. Jadi nggak gampang marah ya, tapi lebih pada tenang gitu ya. Harus selalu wise ya, selalu dia pandai mengontrol emosinya. Itu Ibu Kamel. Oke Kak. Nah, berarti yang pertama ramah. Ramah bukan berarti harus cekikan dan ketawa ya, tapi lebih ramah dari hati, artinya menyapa siapa aja, mau dari kalangan atas, menengah dan bawah gitu ya. Betul sekali. Terus berarti itu orang-orang yang punya ciri khas ramah, wah siapa nih teman-teman ladies yang udah kayaknya gue ramah nih gitu ya kan? Berarti kamu termasuk high value woman. Dan yang kedua, kamu harus memilih-milih, pintar memilih-milih teman ya. Bukan berarti memilih-milih artinya harus dari kalangan atas, bukan, tapi yang positif gitu ya kan? Yes, betul. Tepat seperti itu. Terus yang berikutnya apa kira-kira Kak? Yang berikutnya tidak suka bergosip ya. Bener banget. Berarti kan perempuan-perempuan biasanya kalau kumpul kan memang hobi gosip. Berarti high value woman dia menghindari gitu. Menghindari gosip karena seorang high value woman itu dia lebih menggali potensi dia, lebih pengembangan diri. Itu mereka tuh memang seperti itu. Dan berbagi ilmu kepada seluruh perempuan-perempuan. Ya, dia tidak pernah iri hati. Bahkan mendukung ya. Antar perempuan. Berarti perempuan itu dia fokus pada dirinya gitu ya Kak ya? Betul. Ada lagi tidak pernah berkata yang tidak layak ya. Jadi nggak boleh gampang berkata-kata kasar, kotor gitu ya? Betul. Kemudian tidak sumpah serapah. Oke. Jadi kalau marah dia bagaimana tuh Kak? Seandainya emosinya lagi marah, kesel, pasti kan manusia punya sifat marah. Jadi bagaimana high value woman menanggapi emosinya lagi ada? Mereka akan termaintain ya, biasanya mungkin akan berbicara baik-baik. Misalkan saya marah sama Kamel, saya akan panggil Kamel baik-baik dan itu di tempat yang private. Saya akan menanyakan, mungkin tutur bahasa pun ada ya. Pemilihan kata juga ada. Misalkan nih Kamel menyinggung gitu kan. Kamel, apa betul kamu menyinggung saya dengar begini-begini. Itu selalu konfirmasi ya. Gitu. Jadi pada saat dia tersulut emosinya, dia akan lebih menahan dan kemudian akan berbicara secara private dan menanyakan empat mata perihal problem yang dialami itu ya. Betul. Terus kemudian ciri khas apa lagi nih Kak? Dia itu ya baik hati ya. Yang empati kepada semua orang. Berarti ladies kalian harus punya empati tinggi dan juga baik hati. Itu dari dalam ya, bukan di pura-pura, tapi lahir dari dalam ya. Betul. Dan kan sebetulnya ini banyak versinya, kita ini basicnya aja ya. Kemudian mereka itu tidak pernah menghina orang lain. Nah, kalau kalian itu ciri khas berikutnya, kalian tidak boleh menghina orang lain. Apapun itu ya, walaupun misalkan kalian melihat itu sesuatu orang berpakaian aneh, tapi tidak langsung menghinanya. Coba praktekin bisik-bisik gimana? Iya. Nggak boleh itu. Itu adalah ciri khas yang nggak boleh ya Kak ya. Nggak boleh. Lebih baik kalau mau mungkin memberitahukan itu salah berpakaiannya, lebih baik langsung kepada orangnya ya. Iya. Kemudian
semua hubungan dalam hidupnya itu ya didasari rasa hormat pada orang lain. Ya. Apapun status orang tersebut. Oh ya. Itu memang dahsyatnya ya. Iya ya. High value woman ya. Kalau misalkan contohnya dia punya pembantu, tapi dia lebih menghargai. Yang keempat kira-kira apa Pak? Baik hati dan empatinya itu tinggi. Oke. Oh, jadi berarti kalau misalkan dia berkegiatan sosial terus dia mau ikut memasangnya, mempublikasikannya itu termasuk tidak boleh atau nggak masalah buat seorang high value woman? Apakah harus? Untuk apa? Misalkan dia buat sosial, dia baik hati kan, dia harus menunjukkannya sehingga perempuan lain, dia menginfluence perempuan-perempuan lain itu positif kah atau tidak gitu? Positif ya, mereka selalu positif dan memang mereka selalu ingin berbagi dengan perempuan lainnya. Karena buat mereka itu nggak ada iri hati, nggak ada bersaing. Mereka akan mendukung ya, selalu mendukung gitu. Kemudian ini apa namanya, ini masih ada. Dalam hidupnya itu didasari hormat pada orang lain, apapun status orang tersebut. Tidak pernah membeda-bedakan. Iya, terutama kepada orang tua, anak kecil, kepada yang sebaya. Tuh, mereka sangat polite dan mereka itu sangat wise ya. Berarti seorang high value woman itu pintar menempatkan diri ya, dimanapun ya, di komunitas manapun. Dan energinya itu terpancar ya, positif. Misalkan nih hari ini mereka kurang cantik nih perasaannya kan, dia akan nggak dandan, contohnya nggak pakai bulu mata, dia bagaimana tuh seorang high value woman? High value woman sebenarnya tetap dandan meskipun tipis. Seandainya pada saat itu dia lupa dandan nih, bagaimana tuh? Tidak pernah lupa dandan. Dia harus selalu dandan ya kan? Memang mereka tuh ada prepare-nya ya. Prepare. Ya, gitu. Kemudian mereka ya asal tipis-tipis aja. Jadi gini ya, kalau kalian mau mengaku high value woman, misalkan kalian nih dandan cantik, skincare mahal, tapi perkataan kalian yang tidak kasar atau yang tidak itu bukan high value woman ya. Berarti seorang wanita yang suka berkata kasar di media sosial itu bukan high value woman. Bukan. Iya, maaf. Karena memang seorang wanita yang bernilai tinggi, tentunya mereka punya pilihan kata juga. Karena dengan pemilihan kata juga kita kan akan terlihat sopan santun kita. Berarti seorang perempuan yang suka curhat-curhat di media sosial yang tidak baik tentang curhat tentang dirinya, cinta-cintanya itu juga nggak boleh ya Kak? Nggak boleh, kita harus bisa menahan emosi ya. Karena masalah pribadi bukan untuk disebarkan. Betul. Nggak perlu kita lagi sedih, kita sebarkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Itu seorang high value woman. Nah, kira-kira yang kelima apa sih Kak? Yang kelima, menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Karena seorang perempuan yang bernilai tinggi itu, mereka sadar akan ketidaksempurnaan masing-masing. Jadi buat mereka itu tidak masalah. Berarti mereka menerima kekurangan diri sendiri, itu yang utama loh ya. Iya, betul. Dan juga orang lain. Berarti dia sadar betul bahwasanya gue juga nggak sempurna. Jadi kalau orang yang ego, yang gue itu bukan value woman. Bukan. Karena seorang perempuan yang nilainya tinggi, itu dia akan selalu berevaluasi terus ya. Dia akan selalu mengaji diri terus bahwa ini saya salahnya, ini salah saya sebenarnya udah benar belum gitu kan. Dan mereka tidak pernah menjudge orang lain ya, tidak menghakimi orang lain karena buat mereka juga nggak sempurna gitu. Dia selalu ingin, maksudnya tetap dia akan inovasi, sempurna lagi seperti itu. Bukan berarti seorang high value woman itu merasa diri, gue udah high value nih, jadi gue sombong, gue ego, gue merasa sempurna. Ternyata enggak ya, malah dia merasa dia nggak sempurna. Malah dia low profile. Dan dia memahami kasih sayang dunia ya. Bukan Indonesia aja ya. Dunia ya, mereka mendunia. Itulah ya hebatnya high value woman ya. Mereka berpikiran dunia, bahwa dunia ini luas dan mereka bukan apa-apa, sehingga mereka harus mengkontribusikan diri untuk memikirkan dan dunia ya Kak ya. Betul. Nah, kira-kira nomor 6 apa tuh Kak? Nomor 6,
percaya dirinya itu sangat kuat ya. Dan energinya itu terpancar dari dalam, dari pikiran, dari hati. Memang mereka tuh termaintain banget ya untuk emosinya, untuk kebijaksanaannya, untuk sopan santunnya. Berarti kalau pada saat berjalan itu termasuk dari ciri kepedeannya, duduk, makan, berjalan harus tegap, itu kali ya Kak? Iya. Tidak boleh menunduk dan juga tidak boleh terlalu ke atas, gitu Kak? Iya, saya paling risiko kalau perempuan yang berjalan kesek-kesek kayak gimana sih? Ya. Sepatunya tuh sampai yang berbunyi. Berbunyi. Iya. Ya kita tetap tegap, step by step gitu kan? Iya. Ya itu kan elegan juga ya. Iya. Dagu harus sejajar seperti ini kali ya Kak? Betul. Pada saat dia duduk dia tegak gitu ya. Ya, ya. Kemudian ya energinya itu tidak terbatas pada fisik semata. Oke, yang tadi kan kita membahasnya tentang fisik ya. Benar. Berarti dia energinya itu setelah fisik, bukan hanya fisik tapi juga rohani dan lain-lain ya Kak ya. Betul. Mereka itu tidak usah memiliki standar tinggi kecantikan ya. Bukan perempuan gitu kan. Yang penting inner beauty. Kemudian dia sopan santun. Dalam pemilihan kata juga ya. Itu kan akan terlihat kesopan santunannya kita sampai di mana gitu kan. Dan education kita sampai di mana. Itu aja sih. Sebetulnya banyak sih. Kan rata-rata orang takutnya high value woman tuh katanya arogan. Sebetulnya tidak seperti itu. Seperti terlihat sombong karena banyak duit atau cantik sehingga terlihat seperti itu di mata laki-laki yang tidak memahami ya. Iya, sebetulnya tidak seperti itu. Tidak seperti seorang high value woman itu rendah hati, ya. Kemudian dia tahu menempatkan dirinya dimanapun. Nah, untuk sementara mungkin tipsnya itu aja, basic dulu ya. Ya, buat kalian-kalian penasaran nih, aku nih udah high value woman nggak? Nah, ikutin yang tadi 1 sampai 6. Ada nggak sih di diri gue seperti itu? Kalau belum ada, yuk sama-sama kita buat ada dengan cara belajar, saling bersharing seperti ini ya Kak. Nah, terima kasih guys sudah nonton apa kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini untuk ladies, yaitu tips menjadi high value woman. Next, nanti kita akan bahas apa lagi? Kita nanti akan bahas dinner ya. Dinner ya? Ya, cara dinner dan etikanya tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.